Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Latifah dari Prodi Statistika dengan NIM 20031111099 dengan dosen pengampu Pak Nurdiansyah MPD sebagai dosen mata kuliah Pancasila. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Topik yang pertama yaitu pengertian etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan ajaran moral tertentu. Etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Yang pertama, etika umum. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Tetapi pada prinsipnya, etika umum membahas tentang asas-asas tindakan dan perbuatan manusia serta sistem apa yang terkandung di dalamnya. Lalu yang kedua, etika khusus. Etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggung jawabnya terhadap Tuhannya. Lalu yang kedua, etika sosial membahas kewajiban norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Yang pertama, kebutuhan individu. Contohnya, seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi gaya hidup mewahnya. Lalu yang kedua, lingkungan yang tidak etis. Contohnya dalam lingkungan pertemanan. Pelajar yang terpengaruh temannya yang hobi merokok dan berkata kasar sehingga ia akan ikut-ikutan. Lalu yang ketiga, kebiasaan buruk seorang individu. Misalnya, sering bolos sekolah. Lalu topik yang selanjutnya adalah etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai norma moral. Norma moral merupakan ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Pancasila telah dijabarkan dalam suatu norma sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Di dalam nilai-nilai tersebut akan menghasilkan yang pertama nilai ketuhanan, akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Lalu nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, nilai persatuan akan menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan sebagainya. Lalu yang keempat, nilai kerakyatan akan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan sebagainya. Dan yang kelima, nilai keadilan akan menghasilkan nilai kepedulian, kesejahteraan, ekonomi, dan kemajuan bangsa. Nilai-nilai etis Pancasila. Yang pertama, nilai religius. Nilai ini akan menghasilkan suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Lalu yang kedua, nilai humanis. Kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhan. Lalu yang ketiga, nilai pluralis, yaitu suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, nilai dialogis.
memiliki 3 unsur penting, yaitu kerakyatan, kedaulatan rakyat, dan perwakilan. Topik yang selanjutnya yaitu adalah Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia erat kaitannya dengan kasus korupsi, kerusakan lingkungan, dan dekadensi moral. Yang pertama adalah tindakan korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau kelompok korporasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan korupsi ini adalah yaitu melalui sila pertama. Dalam hukum agama Islam, orang yang mencuri atau mengambil hak orang lain akan mendapatkan hukuman potong tangan, agar tidak ada lagi yang mengikuti jejak orang tersebut. Sehingga diharapkan hukuman yang seperti ini dapat memberikan efek jera. Namun, hal ini perlu pembuktian yang konkret dan dalam proses yang benar agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum ini. Lalu yang kedua, upaya pencegahan atau preventif, misalnya melalui pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Yang kedua, upaya penindakan atau kuratif. Dan yang keempat, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Dan yang kelima, upaya edukasi lembaga swadaya masyarakat. Lalu kasus yang kedua adalah dekadensi moral. Untuk mengatasi berbagai kerusakan moral yang terjadi di masyarakat, maka solusi untuk menanggapi masalah tersebut adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai dasar moral bangsa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, dengan cara bersyukur, bersabar, beramal soleh, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beribadah, beramal soleh, tentu akan membuat kita terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan jalan Allah. Yang kedua, untuk menghindari salah pergaulan, kita harus pandai memilih teman dekat karena pergaulan akan sangat berpengaruh terhadap etika, moral, dan akhlak. Lalu yang ketiga, peran orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang, terutama mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Dan yang terakhir, memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan, misalnya kebiasaan merokok. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.